Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang tentu saja mengharapkan untuk memiliki keluarga yang harmonis dan damai, bahkan ingin agar terhindar dari percecokan dan permusuhan. Namun dalam Injil hari ini, Yesus memberitahu kita bahwa jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kita semua tahu bahwa Yesus adalah Raja Damai. Lalu kenapa Yesus datang bukan membawa damai? Yesus menjelaskan bahwa amanatnya yang disampaikan kepada dunia yang memberontak atau jahat akan ditanggapi dengan permusuhan. Pedang adalah sebuah lambang pertentangan dan perpecahan yang tajam. Yesus datang untuk membelah menjadi dua antara seorang yang beriman kepadanya dan seorang yang menolak untuk percaya kepadanya. Yesus menyatakan bahwa perpecahan itu akan terjadi di dalam keluarga. Orang yang beriman kepada Kristus akan dimusuhi, dikucilkan, dibuang oleh sanak keluarganya, dan bahkan dibunuh. Injil Kristus seringkali mengakibatkan perpecahan, bahkan di kalangan keluarga, bukan karena ada kesalahan di dalam Injil, tetapi karena ada sikap memberontak di dalam diri orang berdosa yang tidak mau bertobat. Yesus menegaskan bahwa kehadirannya akan sangat mengganggu mereka yang hidup dalam dosa. Dan ajaran yang dibawa oleh Yesus pun berlawanan dengan ajaran serta kebiasaan orang-orang duniawi. Singkatnya, ketika seseorang memutuskan hidup sesuai dengan standar kebenaran Kristus, maka ejekan dan cemoohan serta permusuhan akan muncul dari orang-orang dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus meminta kita untuk membaharui kasih kita kepadanya. Mungkin selama ini kita lebih mengasihi keluarga kita daripada Yesus. Mungkin selama ini kita mengabaikan kasih Yesus kepada kita. Atau mungkin selama ini kita kurang punya waktu untuk membangun kedekatan dengan Yesus.
Jika kita mengasihi Yesus secara lebih, maka kita akan merasakan kedamaian di dalam diri kita. Namun, jika kita kurang mengasihi Yesus, maka kita akan merasa bahwa kehadiran Yesus sungguh mengganggu keakraban dan kehangatan keluarga kita. Yesus tahu bahwa kasih kita kepadanya sering berubah-ubah. Karena itu, Yesus memberitahu kita bahwa jika kita ingin layak baginya, maka kasihi Yesus lebih dari apapun atau siapapun. Yesus menuntut agar kita mengasihi dirinya melebihi segala-galanya. Karena Yesus selalu melihat kita dengan mata kasih. Yesus ingin adanya relasi persahabatan yang dekat dengan kita. Yesus mau menyatakan bahwa Ia adalah bukti nyata kasih Allah kepada kita. Kehadiran Yesus untuk menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita. Yesus ingin kita datang kepadanya melalui kasih, agar Ia membawa kita kepada Allah yang adalah sumber kasih. Yesus hanya meminta satu dari kita, yaitu hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus ingin menjadikan hidupnya, hatinya, kasihnya menjadi milik kita. Yesus ingin kita seperti dirinya yang mampu mengasihi. Yesus ingin kita dikenal sebagai orang yang mengasihi, karena kasih adalah jalan hidupnya. Yesus ingin kita kembalikan kasih kita kepadanya. Namun, Yesus mengingatkan kita bahwa karena Ia mengasihi kita, maka Ia rela memikul salib dan rela menyerahkan hidupnya sendiri untuk mengasihi kita. Yesus memberitahu kita bahwa tak cukup hanya mengasihi di bibir saja, tapi Dia menuntut kita untuk mengasihinya dalam tindakan, yaitu rela memikul salib kita dan rela menyerahkan hidup kita untuk mengasihi Dia dan orang lain. Jika kita sudah rela memikul salib kita dan rela menyerahkan hidup kita untuk mengasihi Yesus dan orang lain, maka Yesus memberitahu kita bahwa kita layak menjadi murid-Nya. Yesus mengajak kita untuk berani berkorban demi namanya. Yesus mengajak kita untuk percaya bahwa berkorban demi namanya tak akan merugikan kita, melainkan upah kita sudah disediakan bagi kita. Maukah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati lebih daripada kita mengasihi yang lainnya? Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk mengasihi Kristus melebihi segala-galanya. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.